Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, selamat, dan sukacita. Penuh sukacita oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah memberkati kita dan juga karena kemurahannya kita semua masih bisa berada di sini. Mari sebelum kita mendengarkan devotion pagi ini, kita bersama-sama menyanyikan satu buah pujian. Oke, ayo kita semua bernyanyi. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Tuhan, Kau sungguh hebat, Kau sungguh ajaib bagi kami, dan kami semua mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu untuk kami dapat memulai aktivitas kami pagi ini. Terlebih kami akan memulai untuk anak-anak-Mu belajar online di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan bimbing kami sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita sama-sama belajar mendengarkan firman Tuhan. Nah, supaya hidup kita sepanjang hari ini dimampukan oleh Tuhan. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang baru, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan buat setiap kami.
Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hikmat, pengertian untuk kami menangkap dengan baik setiap firman yang boleh disampaikan. Berkati hamba-Mu ini yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Udah semuanya Tuhan urapi bibir lidah hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, selama pandemi ini kita tahu bahwa semua kegiatan belajar dan bekerja itu dilakukan di rumah. Adapun beberapa kegiatan akhirnya sedikit berubah, khususnya buat misaan. Kalau biasanya misaan bangun pukul 4 pagi gitu ya, karena mengingat jarak rumah dari sekolah cukup jauh. Tetapi ini sedikit berubah, tidak pukul 4 pagi tapi pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi misaan bangun, ya seperti biasa setelah bangun pasti kita berdoa terlebih dahulu ya, mengucap syukur sama Tuhan, kita menyembah Tuhan. Nah, ada kegiatan berikutnya yang misaan lakukan setelah bangun pagi adalah misaan pergi ke warung buat belanja gitu ya. Biasanya misaan jarang sekali masak anak-anak. Tapi karena ini pandemi, misaan jadi sering masak. Misaan pergi ke warung untuk belanja beberapa bahan pokok untuk diolah menjadi masakan begitu. Nah, ada satu hal yang misaan paling sukai ketika misaan itu belanja gitu ya, untuk melakukan perjalanan ke warung gitu, yaitu misaan selalu melihat sekelilingnya misaan. Karena kebetulan misaan tinggal di bukit, jadi otomatis kanan kiri masih yang banyak pohonnya, rindang-rindang. Dan ketika misaan jalan kaki begitu ya untuk pergi ke warung, misaan tuh selalu senang sekali kalau melihat pohon yang berbuah, khususnya biasanya di sekitar ini lagi musim rambutan ya, jadi pohon rambutan tuh berbuah lebat. Itu misalnya bisa sampai wow, pasti enak sekali gitu ya. Tapi bukan berarti terus misaan nanti datang minta gitu, enggak. Tapi misaan tuh senang gitu kalau lihat ada pohon yang berbuah lebat, pasti pikirannya misaan tuh pasti buahnya enak sekali, pasti lezat sekali gitu ya. Nah, ketika misaan memandangi pohon itu gitu ya, pohon rambutan itu, waktu itu misaan memandang pohon rambutan yang begitu lebat, misaan kayak diingatkan satu firman Tuhan, yaitu dari Matius pasal 13 ayat 33. Misaan akan coba bacakan ya untuk kalian. Matius pasal 12 ayat 33. Berbunyi demikian. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah, dari sini misaan merenungkan, Tuhan, kira-kira selama ini buah yang aku hasilkan ini baik atau tidak baik ya Tuhan? Nah, ini coba kita juga misaan minta kalian tanya juga diri kalian sendiri. Kira-kira selama ini kita sudah menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik atau menjadi pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik? Nah, bagaimana caranya kita tahu? Caranya kita tahu adalah setiap hari apa yang kita perkatakan, apa yang kita perbuat, dan bagaimana tingkah laku kita. Itu kita bisa melihat bahwa buah yang kita hasilkan tuh baik atau tidak baik. Kalau setiap hari kita kerjaannya tuh ngomongin orang lain, suka memaki orang lain, suka marah-marah, nah kira-kira itu buahnya baik atau enggak? Tapi kalau setiap hari hidup kita selalu berkata positif, mensupport orang lain dengan kata-kata kita, nah kira-kira buah yang kita hasilkan baik atau tidak baik? Nah, dari situ kita bisa menilai. Kalau kita sudah bisa menilai bahwa buah kita yang kita hasilkan tuh baik atau tidak baik, kalau seandainya katakanlah, Miss, ternyata selama ini kayaknya aku tidak menghasilkan buah yang baik deh, yang buah yang aku hasilkan tidak baik deh. Terus gimana dong? Ingat anak-anak, selama kita masih hidup, itu pula masih ada kesempatan untuk kita bisa menghasilkan buah yang baik. Bagaimana caranya? Yaitu selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu sangat penting. Bukan hanya membaca, tetapi merenungkan. Merenungkan di sini adalah ketika kamu membaca, kemudian kamu merenungkan apa yang Tuhan sampaikan dalam hidupmu. Itulah merenungkan. Ketika kamu merenungkan dan kamu menangkap, oh Tuhan meminta kita, katakanlah, mengasihi sama kita, mengasihi musuh kita. Ya sudah, kita belajar untuk kita mengasihi musuh kita, walaupun itu sangat sekali berat. Nah, tentunya kita harus minta pimpinan Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan semua itu. Kalau kita hanya menggunakan kekuatan kita, pasti kita akan gagal. Tapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus untuk kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, pasti kita akan dimampukan. Anak-anak, bukan hanya kalian, misaan pun sampai hari ini belajar bagaimana untuk menghasilkan buah
yang baik setiap harinya. Walaupun kadang gagal, tetapi tidak apa-apa. Kita bangkit lagi, kita coba lagi. Sampai apapun yang kita lakukan, buah yang kita hasilkan itu boleh menyukakan hati Tuhan. Dan misalkan percaya, ketika kita bisa menghasilkan buah yang baik, bukan hanya menyukakan hati Tuhan, tetapi orang di sekitar kita itu juga akan terberkati dan tentunya akan senang dengan kehadiran kita. Yuk, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, terutama untuk menyenangkan hati Tuhan dan juga untuk sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Jadikan setiap kami pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, Tuhan. Kami tahu seringkali kami gagal ketika kami belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami percaya ketika ada kerinduan dalam hati kami dan Roh Kudus menolong dan memimpin kami akan bisa menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong kami untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu dan senantiasa menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua kegiatan kami pembelajaran hanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran baik melalui Zoom maupun melalui WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati.